Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis 23 Sya'ban 1441 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di dalam pelajaran akidah untuk kelas 7A dan 7B SMP Pesantren Intan Ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Allahumma astur awratina wa amin rawatina wa hafadhna min bayni aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an aymanina wa an syama'ilina wa min fawqina wa na'udzu bi 'azamatika an nughtala min tahtina. Ahibati tullab, para santri-santriku sekalian yang saya cintai karena Allah, hafizakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Pelajaran akidah sebagaimana yang sudah kita pelajari, kita ambilkan dari kitab Tauhid alladzi huwa haqqullah al-'alabi, yang ditulis oleh Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi rahimahullahu taala. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas bab yang ke-18. Mohon para santri-santriku sekalian yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita, buka bukunya halaman 67, bab 18. Penulis mengatakan babu qaulillahi ta'ala innaka la tahdi man ahbabt. Bab firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya engkau tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi. Quran surat Al-Qasas ayat 56. Ahibati tullab, para santri-santriku sekalian yang saya cintai karena Allah. Di sini penulis Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau tidak menyebutkan bab apa, tetapi langsung babu qaulillahi ta'ala, bab firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini menunjukkan bahwasanya beliau, penulis, memberikan isyarat dengan ayat ini. Jadi kenapa beliau sebutkan ayat ini? Ayat ini beliau jadikan sebagai bab, dan itu isyarat dari beliau bahwasanya beliau mencukupkan dengan ayat ini sebagai bab. Dan kalau kita buka dalam buku terjemahan kita bab ke-18, di situ ada tanda kurung. Tanda kurung ini saya sering menjelaskan adalah kebaikan dari penerjemah. Penerjemah buku ini memberikan keterangan bab ke-18 dalam tanda kurung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dapat memberikan hidayah kecuali dengan kehendak Allah. Jadi kalau diucapkan babnya ya seperti ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dapat memberikan hidayah kecuali dengan kehendak Allah. Tapi penulis Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah
mencukupkan dengan menyebutkan firman Allah surat Al-Qasas ayat 56 yang dengan ayat tersebut beliau menginginkan seperti ini, bahwa babnya sebenarnya maksudnya adalah Nabi Muhammad SAW tidak dapat memberikan hidayah kecuali dengan kehendak Allah. Kalau itu sudah dipahami, sekarang kita masuk kepada poin apa makna bab, ya, apa makna bab. Maka makna bab adalah penulis ingin memberitahukan atau menjelaskan kepada pembaca bukunya bahwa ini bab salah satu dari bukti tauhid. Salah satu bukti tauhid yaitu hanya Allah Subhanahu wa taala yang dapat memberikan hidayah. Selain Allah, siapapun itu, baik itu manusia yang paling mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak dapat memberikan hidayah. Ataupun itu adalah Jibril, makhluk dari bangsa malaikat yang paling mulia, Jibril alaihissalam juga tidak dapat memberikan hidayah. Atau siapapun tidak dapat memberikan hidayah. Nah, karena selain Allah tidak dapat memberikan hidayah, maka selain Allah tidak berhak untuk diibadahi. Karena hanya Allah yang dapat memberikan hidayah, maka hanya Allah lah yang berhak untuk diibadahi. Jadi sekali lagi, makna bab ini adalah penulis ingin menjelaskan kepada kita bahwa salah satu bukti tauhid, ibadah hanya kepada Allah, ibadah hanya berhak untuk Allah, yaitu tidak ada seorang pun dari makhluk-makhluk Allah yang dapat memberikan hidayah. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan hidayah. Itu maksud dari bab atau makna dari bab. Sebelum lanjut, saya ingin menjelaskan hidayah yang dimaksud di sini adalah hidayah taufik. Jadi begini, hidayah itu ada dua. Hidayah itu ada dua. Yang pertama, hidayah irsyad. Hidayah irsyad artinya hidayah ilmu. Seperti sekarang saya mengajar ahibati tullab, santri-santriku sekalian yang saya cintai karena Allah. Ini namanya saya sedang memberikan petunjuk atau hidayah, tetapi hidayah irsyad, hidayah bimbingan, hidayah ilmu. Nah, ini makhluk-makhluk bisa memberikannya. Nabi Muhammad SAW memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, sebagaimana firman Allah, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad SAW, benar-benar memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Surat Asy-Syura ayat 52. Nah, hidayah di dalam surat Asy-Syura ayat 52 ini maksudnya adalah hidayatul irsyad, hidayah petunjuk. Paham ya? Kemudian yang kedua ada hidayah taufik. Hidayah taufik artinya adalah petunjuk untuk mengamalkan ilmu. Maka ini hidayah tidak ada yang bisa memberikan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang kafir mengetahui tentang Islam, tentang dakwah Nabi Muhammad SAW, tentang agama Islam, tapi ia sekedar mengetahui,
belum diberikan hidayah taufik untuk masuk Islam. Apabila ia masuk Islam, maka berarti dia mendapatkan hidayah taufik. Faham tuh? Paham ya? Nah, yang dimaksud di dalam bab ini, Nabi Muhammad SAW tidak dapat memberikan hidayah kecuali dengan kehendak Allah. Hidayah yang dimaksud adalah hidayah taufik. Hidayah apa? Taufik. Taib. Nah, kalau kita pahami, sudah kita pahami poin pertama, yaitu makna bab, maka poin yang kedua, apa hubungan bab dengan kitab tauhid? Apa hubungan bab dengan kitab tauhid? Hubungan bab dengan kitab tauhid, bab ke-18 ya, bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak dapat memberikan hidayah kecuali dengan kehendak Allah. Hubungan bab adalah bahwa di dalam bab ini terdapat bantahan kepada orang-orang musyrik yang meyakini bahwa para nabi, wali-wali Allah, orang saleh yang sudah meninggal bisa memberikan manfaat atau menahan mudarat. Itu makna bab. Ya, hubungan bab maksud saya. Hubungan bab adalah bab ini bantahan terhadap orang-orang musyrik yang meyakini bahwa para nabi, para rasul, para wali Allah, orang-orang saleh yang sudah meninggal bisa memberikan manfaat dan bisa memberikan mudarat atau menahan mudarat. Kalau kita perhatikan, Nabi kita Muhammad SAW satu orang yang paling gigih untuk memberikan petunjuk kepada umatnya. Dua, Nabi kita Muhammad SAW beliau orang yang paling ikhlas dalam berdakwah, menyampaikan petunjuk kepada umatnya. Tiga, Nabi kita Muhammad SAW orang yang paling bagus bahasanya untuk menyampaikan dakwah. Dengan tiga hal ini, niat yang tulus, semangat yang kuat, penyampaian yang bagus, tapi tetap saja Nabi Muhammad SAW tidak bisa memberikan petunjuk taufik, petunjuk agar orang masuk dalam agama Islam, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala berdasarkan surat Al-Qasas ayat 56. Jadi itu poin yang kedua. Poin yang kedua adalah hubungan bab dengan dengan kitab tauhid. Hubungannya adalah bahwa bab ini bantahan terhadap orang-orang musyrik yang meyakini bahwa para nabi, para rasul, wali-wali Allah serta orang-orang saleh yang sudah meninggal bisa memberikan manfaat ataupun menahan mudarat. Maka ini bantahan. Nabi Muhammad SAW saja tidak bisa memberikan manfaat ataupun menahan mudarat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Buktinya beliau tidak bisa memberikan petunjuk untuk seseorang masuk dalam agama Islam. Beliau tidak bisa memberikan petunjuk kepada paman beliau Abu Thalib agar masuk dalam agama Islam, sebagaimana dalam surat Al-Qasas ayat 56 ini. Nah, sekarang kita pelajari ayat ini. Penulis mengatakan qaulillahi ta'ala innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Quran surah Al-Qasas ayat 56. Sesungguhnya kamu
Di sini kamu adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak akan dapat memberi petunjuk. Tidak akan dapat memberi petunjuk, maksudnya petunjuk apa tadi? Taufik untuk masuk dalam agama Islam. Ingat itu ya. Petunjuk ada dua, petunjuk taufik dan petunjuk irsyad. Hidayah taufik dengan hidayah irsyad. Ya. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi. Kamu kasihi maksudnya yang Nabi Muhammad SAW cintai. Di antaranya adalah paman beliau Abu Talib. Karena memang paman beliau ini menolong Nabi Muhammad SAW, menjaga Nabi Muhammad SAW dari gangguan orang-orang musyrik, orang-orang kafir Quraisy, sampai akhirnya pamannya meninggal. Tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Nah, di sini inti pendalilannya. Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Artinya hanya Allah yang berhak memberi petunjuk taufik. Tidak ada seorang pun dari makhluk-makhluknya yang dapat memberi petunjuk taufik. Dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Nah, ahibati hafizakumullah ta'ala, ayat ini poin pertamanya adalah makna ayat. Apa makna ayat ini? Di dalam makna ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan mampu, tidak akan sanggup memberikan petunjuk taufik agar orang masuk dalam agama Islam meskipun orang tersebut dicintai oleh beliau. Akan tetapi yang bisa memberikan petunjuk taufik masuk dalam agama Islam hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itulah hanya Allah yang paling pantas untuk diibadahi, bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makna ayat. Adapun hubungan ayat dengan bab, di dalam ayat ini terdapat pendalilan yang sangat jelas bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan segala macam keistimewaan beliau sebagai seorang rasul. Beliau adalah Khalilullah, beliau adalah Sayyidu waladi Adam, kekasih Allah yang paling terdekat, pemimpin anak Adam. Akan tetapi tetap beliau adalah makhluk, hamba Allah, Abdullah yang tidak berhak untuk diibadahi karena tidak bisa memiliki manfaat dan tidak bisa menahan mudarat, tidak bisa memberi, tidak bisa menahan kecuali dengan izin Allah. Maka hubungan ayat ini dengan bab, di dalam ayat ini terdapat bantahan kepada orang-orang yang berdoa kepada Nabi Muhammad SAW untuk menghilangkan musibah. Bantahan kepada orang-orang yang berdoa kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengangkat bala. Kenapa? Karena doa hanya milik Allah. Doa hanya milik Allah. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berdoa kepada makhluk siapapun dia, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu adalah hubungan ayat yang pertama dalam bab ini dengan bab. Sekarang faidah dari ayat ini. Kita bisa ambil faedah dari ayat ini adalah bahwa ayat ini memberikan pelajaran kepada kita agar seorang muslim meniadakan bergantung kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Saya ulangi, ayat ini memberikan pelajaran meniadakan bergantung kepada siapapun dari makhluk kecuali bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian poin terakhir dari ayat ini adalah inti pendalilan dari ayat ini
inti pendalilannya yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, walakinnallaha yahdi man yasha, yang artinya akan tetapi hanya Allah yang memberi petunjuk, ingat ya, petunjuk taufik kepada siapa yang dikehendakinya. Nah, ini menunjukkan inti pendalilan, menunjukkan bahwasanya peniadaan kekuasaan bagi Nabi Muhammad SAW untuk memberikan petunjuk kepada siapa yang dicintai oleh beliau di dunia, baik itu karena kekerabatan beliau ataupun karena pertolongan Abu Talib kepada beliau Nabi Muhammad SAW. Nah, jika Nabi Muhammad SAW tidak memiliki kekuatan untuk memberi petunjuk kepada paman beliau, maka lebih lagi berarti Nabi Muhammad SAW tidak bisa memberikan manfaat kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala sendirian tanpa izin Allah. Kalau sudah diizinkan oleh Allah baru bisa memberikan manfaat, di antaranya syafaat nanti di hari kiamat. Paham ya? Nah, jadi kalau kita hubungkan bab ke-18 dengan bab ke-17, kalau bab ke-17 menjelaskan bahwa tidak ada seorang pun yang memiliki syafaat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad SAW tidak bisa memberikan syafaat, tidak bisa mendoakan orang lain kebaikan kecuali dengan izin Allah. Nah, sedangkan bab yang ke-18 adalah kalau ada seorang makhluk yang bisa sedikit memberikan manfaat, ini juga tidak akan bermanfaat dan tidak berhak juga untuk diibadahi, karena pemberian manfaat oleh makhluk tersebut kepada makhluk lain tidak akan bisa terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nah, sekarang kita masuk kepada riwayat. Penulis rahimahullahu taala Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah membawakan riwayat dari Sahih Bukhari. Beliau berkata, fi sahihi an Ibn al-Musayyab an abihi rahimahullah qala lamma hadarat Aba Talib al-wafatu ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indahu Abdullah bin Abi Umayyah wa Abu Jahal faqala lah ya am qul la ilaha illallah kalimatan uhaju laka biha indallah faqala lah atarghabu an millati Abdul Muttalib fa'aada alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'aada fakana akhiru ma qala huwa millatu Abdul Muttalib وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. Disebutkan dalam buku terjemahan kita, diriwayatkan dalam sahih. Sahih maksudnya di sini adalah Sahih Bukhari. Ini adalah istilah yang dipakai oleh Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Kalau sahih biasanya Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Dari Ibnul Musayyab. Ibnul Musayyab maksudnya adalah Sa'id Ibnul Musayyab. Bisa juga ahli hadis mengatakan Sa'id Ibnul Musayyib. Beliau adalah salah seorang ulama besar, ahli fikih dari kalangan tabi'in, dan beliau wafat setelah tahun 70-an Hijriyah. Jadi beliau tabi'in yang terkenal. Dan Ibnul Musayyib Sa'id bin Al-Musayyib. Al-Musayyib adalah sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Beliau wafat di kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dari Ibnul Musayyib, jadi maksudnya dari anak Al-Musayyib.
anak Al-Musayyab namanya Sa'id. Ya, ingat itu baik-baik. Sa'id bin Al-Musayyab. Bahwa bapaknya berarti Al-Musayyab namanya, berkata, tatkala Abu Talib adalah paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Abu Talib, dan beliau adalah anaknya Abdul Muttalib. Ya. Dan beliau adalah saudaranya Abdullah, bapaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Talib ini adalah paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Abu Talib akan meninggal, maksudnya dalam keadaan sekarat, datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Dan saat itu Abdullah bin Abi Umayyah, seorang dedengkot kesyirikan, serta Abu Jahal, ini juga dedengkot kesyirikan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berada di sisinya. Maka beliau bersabda kepadanya, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Ini Nabi Muhammad SAW bersabda kepada pamannya agar masuk dalam agama Islam, dan ini disebut dengan talqin, yaitu membimbing orang yang mau meninggal mengucapkan la ilaha illallah. Dan ini sunnah Rasul SAW agar orang yang meninggal tersebut masuk dalam agama Islam dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Suatu kalimat, yaitu la ilaha illallah, yang dengannya aku dapat membelamu di hadapan Allah. Maksudnya kalau pamannya mengucapkan la ilaha illallah, maka Nabi Muhammad SAW akan membela pamannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena beliau sudah mengucapkan la ilaha illallah. Tetapi disambut oleh Abdullah bin Umayyah dan Abu Jahal, apakah kamu membenci agama Abdul Muttalib? Di sini peran musuh, ya, dan juga peran kawan yang buruk. Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah mengatakan, apakah engkau membenci Abdul Muttalib, agamanya Abdul Muttalib? Itu agama bapak beliau. Nah, tentunya di sini memakai perasaan, ya, seakan-akan kalau masuk Islam berarti membenci agama bapak. Lalu Nabi Muhammad SAW mengulangi sabdanya lagi, yaitu mengatakan, ayo ucapkan la ilaha illallah. Akan tetapi mereka berdua pun mengulang-ulangi kata-katanya itu pula. Maka akhir kata yang diucapkan Abu Talib bahwa dia masih tetap pada agama Abdul Muttalib dan enggan mengucapkan la ilaha illallah. Artinya paman Nabi Muhammad SAW tidak mengucapkan la ilaha illallah, berarti tidak masuk dalam agama Islam. Sudah berapa menit? Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, ya, artinya setelah meninggal dan Abu Talib tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, maka Nabi Muhammad SAW pun bersabda, la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Artinya sebelum meninggal ini, ya, sungguh aku mintakan ampunan untukmu selama aku tidak dilarang. Artinya Nabi Muhammad SAW saking cintanya kepada pamannya Abu Talib, beliau akan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala selama Nabi Muhammad SAW belum dilarang. Tetapi ternyata terdapat larangan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah At-Taubah ayat 113. Maka lin nabi wal ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahul huda. Tidaklah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Surah Taubah ayat 113. Nah, ini pelajaran bahwa kita sebagai orang beriman, kalau ada orang kafir meninggal, maka kita tidak diperbolehkan mendoakan orang-orang musyrik untuk mendapatkan ampunan, rahmat, ya, ataupun mendapatkan ampunan dan rahmat. Itu yang diharamkan berdasarkan ayat ini. Tetapi bolehkah kita bertakziah kepada orang musyrik yang sudah meninggal, kepada keluarga orang musyrik yang sudah meninggal? Ini beberapa hari yang lalu ada seorang kafir meninggal terkenal di Indonesia. Nah, kemudian banyak pertanyaan,
apakah kita boleh bertakziah kepada orang kafir yang sudah meninggal? Takziah artinya adalah mengucapkan ucapan bela sungkawa kepada orang kafir yang sudah meninggal. Maka jawabannya adalah asal hukumnya tidak diperbolehkan karena dia orang kafir. Apalagi kalau seandainya mendoakan untuk mendapatkan rahmat, ampunan, tidak dibenarkan. Tetapi kalau seandainya bertakziah, berbela sungkawa untuk dalam rangka mendakwahi, maka ini tidak mengapa. Dalam rangka mendakwahi tidak mengapa. Nah, dan mengenai Abu Talib, Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Alhamdulillah, bab ini selesai. Jadi hadis ini maknanya adalah cerita yang menceritakan firman Allah surat Al-Qasas ayat 56 tadi, yaitu sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang engkau cintai. Nah, ini ceritanya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak paman beliau agar masuk dalam agama Islam, mengucapkan la ilaha illallah. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW tidak sanggup untuk memberikan petunjuk masuk Islam, karena petunjuk tersebut hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Akhirnya sampai meninggal Abu Talib tidak masuk dalam agama Islam. Taib. Apa makna hadis sudah seperti itu, sudah saya sebutkan tadi. Sedangkan apa hubungan hadis ini dengan bab? Hubungannya adalah Nabi Muhammad SAW tidak memiliki manfaat, ataupun maksud saya tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa menahan mudarat kepada seorang pun. Buktinya Nabi Muhammad SAW tidak bisa memberikan petunjuk, taufik agar paman beliau masuk dalam agama Islam. Ini menunjukkan batalnya peribadatan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak diibadahi. Ini menunjukkan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak diibadahi dan tidak ada seorang makhluk pun yang berhak diibadahi sampai Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Muhammad SAW tidak bisa diibadahi, kita tidak boleh berdoa kepadanya, tidak boleh kita meminta sesuatu yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, maka berarti makhluk-makhluk di bawah Nabi Muhammad SAW pun lebih utama. Kita tidak boleh beribadah kepadanya. Nah, sekarang kita masuk kepada kandungan bab ini, dan pada kesempatan ini perhatikan baik-baik kandungan bab ini. Nanti ada PR ya, nanti ada PR-nya. Sini Abdurrahman. Kandungan bab ini ya. Kita makan belum? Duduk situ ya sama kakak ya. Baik. Kandungan bab ini nanti ada PR-nya. Saya akan tunjukkan mana-mana saja PR-nya, mohon diperhatikan ya. Dan PR ini penting karena ini adalah untuk semakin kita semangat mempelajari pelajaran kita dan juga menambah nilai-nilai kita. Taib. Kandungan yang pertama, tafsir ayat sesungguhnya kamu Muhammad SAW tidak akan dapat memberi petunjuk kepada yang kamu kasihi. Berarti PR ada kandungan bab nomor 1. PR-nya adalah jelaskan apa maksud sesungguhnya kamu Muhammad SAW tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi. Jelaskan apa maksudnya.
Itu PR yang pertama. Yang kedua, tafsir ayat. Tiadalah sepatutnya bagi Nabi serta orang-orang yang beriman untuk memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik. PR-nya yang kedua, Nabi siapa yang dimaksud, kemudian orang musyrik siapa yang dimaksud. Ya. Tidak boleh seorang Nabi memintakan ampun kepada orang musyrik. Nah, Nabi siapa yang dimaksud, orang musyrik siapa yang dimaksud. Kemudian kandungan yang ketiga, masalah penting sekali, yaitu tafsir sabda beliau, ucapkanlah la ilaha illallah. Berbeda dengan yang dipahami oleh orang yang mengaku berilmu. Nah, maksud dari kandungan ini adalah Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada atau meminta kepada pamannya agar mengucapkan la ilaha illallah. Nah, mengucapkan la ilaha illallah di sini maksudnya adalah dengan ucapan yang dipenuhi dengan dasar ilmu, bukan hanya sekedar ucapan di lisan, tetapi dipahami, diresapkan jadi keyakinan dan mengamalkan konsekuensinya. Dan makna la ilaha illallah sering kita ucapkan, yaitu tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah. Baik. Kemudian yang selanjutnya adalah, jadi yang ketiga itu bukan sebagai PR ya. Yang ketiga bukan sebagai PR. Kemudian yang keempat yaitu Abu Jahal dan kawan-kawannya mengerti maksud Nabi Muhammad SAW tatkala beliau masuk dan bersabda kepada pamannya, ucapkanlah la ilaha illallah. Karena itu celakalah orang yang Abu Jahal lebih mengetahui darinya tentang asas utama Islam ini. Taib. Nah, ini PR juga. Nomor 4. Abu Jahal namanya adalah Amr bin Hisham bin Al-Mughirah Al-Makhzumi Al-Qurashi Al-Kinani. Amr bin Hisham bin Al-Mughirah Al-Makhzumi Al-Qurashi Al-Kinani. Ya. Itu namanya Abu Jahal. Itu PR-nya. Siapakah Abu Jahal? Dan kawan-kawannya seperti Abdullah bin Umayyah mengerti maksud Nabi Muhammad SAW tatkala beliau masuk dan bersabda kepada pamannya, ucapkan la ilaha illallah. Karena itu celakalah orang yang Abu Jahal lebih mengetahui darinya tentang asas utama Islam ini. PR-nya adalah apa makna la ilaha illallah yang benar. Apa makna la ilaha illallah yang benar, yang juga dipahami oleh Abu Jahal dan orang-orang musyrik. Itu PR-nya ya. Kemudian yang kelima, kesungguhan dan usaha maksimal Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada paman beliau untuk masuk Islam. Ya, artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berusaha maksimal, ngulang-ngulang, ayo paman ucapkan la ilaha illallah. Ayo paman ucapkan la ilaha illallah. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita. Kalau berdakwah, untuk berdakwah tauhid kita harus semangat. Jangan pernah bosan mendakwahi manusia agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini bukan PR. Yang keenam, bantahan terhadap orang yang mengatakan bahwa Abdul Muthalib dan leluhurnya menganut Islam. Hadis ini memberikan pelajaran bahwasanya Abdul Muthalib ya tidak di atas ajaran Islam. Kenapa? Karena kalau seandainya paman beliau Abu Talib, paman Nabi Muhammad SAW Abu Talib, yang mengatakan huwa ala millati Abdul Muthalib, bahwasanya beliau masih di ajaran Abdul Muthalib dan Abdul Muthalib di atas Islam, berarti selesai urusan. Berarti Abu Talib masuk Islam. Tapi ternyata tidak. Buktinya apa? Nabi Muhammad SAW mengatakan, sungguh aku akan mintakan ampun kepada engkau, kepada Allah untuk engkau selama
Allah tidak melarang. Ini menunjukkan bahwa pamannya belum masuk Islam. Kemudian juga surat Al-Qasas ayat 56 yang begitu jelas menunjukkan bahwasanya paman Nabi Muhammad SAW belum masuk Islam meskipun mengaku di atas ajaran Abdul Muttalib, menunjukkan bahwa Abdul Muttalib belum di atas ajaran agama Islam. Nah, ada ini PR nomor 6, PR yaitu jelaskan bantahan terhadap orang-orang yang mengatakan bahwa Abdul Muttalib dan leluhurnya menganut Islam. Apa maksud dari kandungan bab ini? Jelaskan sebagaimana sudah saya jelaskan tadi. 7. Abu Talib tidak diberi ampunan oleh Allah ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memintakan ampunan untuknya. Bahkan beliau dilarang untuk itu. Intinya seorang muslim tidak boleh memintakan ampunan untuk orang musyrik meskipun itu para kerabat. Ya, ingat tuh baik-baik ya. Misalkan ada anak Islam muslim, bapaknya kafir, kemudian meninggal, tidak boleh seorang anak mintakan ampun berdasarkan surah At-Taubah ayat 113 tadi. Ya. 8. Bahaya bagi seseorang jika berkawan dengan orang-orang yang berpikiran dan berperilaku buruk. PR-nya ini yang ke-8 PR. Dari sisi mana cerita Nabi Muhammad SAW mendakwahi Abu Talib? Kita bisa ambil bahayanya teman yang berperilaku buruk. Terangkan, ya, terangkan kisah tidak masuk Islamnya Abu Talib. Padahal yang mendakwahi adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terangkan itu. Yang ke-9, bahaya mengagung-agungkan leluhur dan orang-orang terkemuka. Ya, ini maksudnya adalah mengagung-agungkan di dalam hal yang terlalu berlebihan. Orang terkemuka, biarkan aja. Orang terkemuka mungkin ada yang menyimpang, kemudian kita agung-agungkan penyimpangan tersebut. Nah, ini keliru, tidak diperbolehkan. Kalau menyimpang, kita katakan menyimpang. Ini bukan PR. 10. Nama besar mereka inilah yang dijadikan orang-orang jahiliyah sebagai tolak ukur kebenaran yang mesti dianut. Nah, ini 10 ini penting. Kebenaran bukan berdasarkan orang. Kebenaran berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu perhatikan baik-baik. Oh, karena Ustadz Fulan mengerjakan berarti benar? Enggak juga. Tetapi kalau perbuatan Ustadz Fulan itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka berarti benar. Ini bukan PR. 11 hadis tersebut mengandung suatu bukti bahwa amal seseorang dilihat di akhir hidupnya. Sebab seandainya Abu Talib mau mengucapkan kalimat syahadat, niscaya akan berguna bagi dirinya di hadapan Allah. Nah, ini penting. Ya, harus jadikan sebagai moto hidup kita, para santri sekalian yang saya cintai karena Allah. Moto hidup kita bahwa innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu ukurannya pada akhirnya. Maka Abu Talib, ya, beliau meskipun di atas kekufuran, kesyirikan, kalau seandainya beliau mengucapkan la ilaha illallah, maka niscaya ucapan tersebut menjadi penyelamat bagi beliau. Jadi manusia itu diukur di akhir hidupnya. Tapi bukan berarti di sini seseorang kemudian foya-foya, berleha-leha, bermaksiat di awal hidupnya. Jangan sampai. Kenapa? Karena nanti dikhawatirkan dia akan mati di atas suatu kebiasaan yang dia lakukan saat masih muda, sebelum meninggal. Ini juga bukan fair. Yang ke-12, merenungkan betapa besarnya syubhat di hati orang-orang yang tersesat. Karena dari kisah di atas kita mengetahui bahwa mereka tidak membantah Nabi Muhammad SAW kecuali dengan syubhat tersebut. Walaupun Nabi Muhammad SAW telah mengulanginya dan begitu bersungguh-sungguh, dan karena masalah tersebut memang besar dan jelas menurut mereka, maka mereka hanya membatasi diri padanya. Syubhat yang dimaksud adalah, ini perhatikan baik-baik. Syubhat yang dimaksud, kenapa sampai Abu Talib tidak masuk dalam agama Islam? Karena mendapatkan syubhat dari Abu Jahal, dari Abdullah bin Umayyah. Apa itu?
bahwa siapa yang masuk Islam mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW berarti membenci ajaran nenek moyang, bapak, kakek, buyut dan seterusnya. Ini syubhat besar. Siapa yang mengikuti tauhid maka dia seakan-akan membenci ajaran nenek moyang. Nah, ini jadi PR ya, sebutkan syubhat yang dimaksud. Kenapa sampai Abu Thalib tidak masuk dalam agama Islam, padahal yang mendakwahi Nabi Muhammad SAW paling ikhlas, ilmunya paling dalam, kemudian beliau adalah kekasih Allah, dakwahnya juga lembut, tetapi tetap saja pamannya Abu Thalib belum ditakdirkan oleh Allah masuk dalam agama Islam. Apa syubhat yang beliau dapati sehingga beliau akhirnya tidak masuk dalam agama Islam? Semoga pelajaran ini bermanfaat, dan apabila para santri-santriku sekalian merasa kesulitan maka bisa diulang-ulang. PR-nya kumpulkan malam ini juga ya. Pokoknya sebelum matahari terbit besok sudah harus terkumpulkan. Kapan saja waktunya, dari mulai pagi ini sampai matahari terbit besok. Sebelum matahari terbit besok hari Jumat sudah terkumpulkan seluruhnya. Jadi waktunya lebih lapang. Karena saya paham betul ahibbati tulab, para santri-santri sekalian yang saya cintai karena Allah, banyak PR selama masa lockdown, selama masa di rumah aja ini. Tetapi itu semua adalah untuk kegiatan para santri, kegiatan belajar mengajar secara online sementara 2 bulan ini. Dan mudah-mudahan sebelum Ramadan Allah Subhanahu wa taala dengan kuasanya mengangkat wabah penyakit Covid-19 ini. Ini yang bisa kita sampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.